netizen, dia mau nonton video itu kalau bisa di bawah 1 menit dah, apalagi klarifikasi. Udah itu, mereka juga nggak mau panjang lebar, dan mereka mengharap Abah itu ya merasa bersalah aja. Cuman yang disayangkan pada saat klarifikasi kemarin, Mbak Elo, tidak ada seperti mungkin perasaan menyesal. Jadi masyarakat yang pembenci ya, yang melanjutkan kebenciannya itu loh, Mbak Elo. Ya, itulah namanya tadi sifat irinya tadi itu yang masih menggerogoti dirinya ya. Nah itu. Kalau iya kayak mana, Mbah? Silakan. Sebenarnya mereka ini tidak menyadari ya sifatnya tersebut begitu ya. Nah, kalau kita bilang pun ya, kalau memang Gus Samsudin ini ya mengatakan video ini beneran ya, tapi kan netizen tahu itu bahwa sudah kita bilang kan settingan ya, ataupun edukasi tersebut ya. Nah, mereka ini sebenarnya sudah paham gitu ya. Ya itu tadilah, kenapa sih yang ini nggak sadar-sadar juga gitu ya? Apa belum kena karmanya atau gimana ya? Nah, ini kalau menurut saya sih, ini suatu saat pun nanti kena imbasnya juga ya dari kebusukan dia tersebut. Iya. Nah, jadi, itu tadi. Mbak Elo seperti mengingatkan ya, Mbak ya, para pembenci, para orang yang menyudutkan Gus Samsudin, ingat karma itu ada. Ada. Kalau sekarang kamu mungkin nggak kena di kemudian hari. Di kemudian hari. Kenapa? Kita membuat orang menjadi sengsara, kita membuat orang menjadi kita bilang terlibat atau bagaimana kan? Ulah dari siapa? Ulah dari kita. Seharusnya kita sadar sebagai manusia. Nah, makanya itu selagi kita bilang ya sesama konten kreator, Anda tidak diganggu, janganlah mengganggu orang begitu ya. Nah, seperti itu. Iya, jadi Mbak Elo sebentar lagi, sedikit lagi kita selesaikan ini. Kita doakan teman-teman, Mbak Elo, kita doakan Mbak Elo, Abah Gus Samsudin yang itu tak lepas dari ucapan saya setiap malam, setiap apa selalu mendoakan Abah Gus Samsudin ini agar bisa berkreator lagi atau bisa berinteraksi lagi di dunia per-YouTubeannya. Dan mudah-mudahan secepatnya ini diselesaikan gitu ya. Mudah-mudahan netizen pun dapat membantu, mana yang baik, mana yang buruk ya, seperti itu. Dan saya di sini Mbak Elo. Kita Mbak Elo doa dulu. Oh iya. Sebentar lagi Mbak Elo, nanti kita monggo. Silakan doa dulu Mbak Elo, Al-Fatihah untuk Gus Samsudin. Teman-teman bahasa Indonesia pun nanti juga boleh Mbak. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah di jalan kebenaran bahwasanya ini adalah Gus Samsudin membuat hiburan semata, dan bukakanlah pintu hati bagi orang-orang yang menjolimi, yang membuat Gus Samsudin ini menjadi seperti ini, dan bukakanlah pintu hatinya agar mereka pun sadar sesungguhnya manusia ini tidak luput dari kesalahan. Tunjukkanlah mereka yang memiliki hati sifat iri, dengki, dan dendam, jauhkanlah. Mudah-mudahan jika mereka mendengar kata-kata saya ini, mudah-mudahan terbukalah pintu hatinya, dan tidak ada lagi pertikaian-pertikaian, dan tidak ada lagi permusuhan sesama pembuat konten ini, sehingga mereka saling menyukai apa yang kita perbuat, apa yang kita perkontenkan seperti itu. Mudah-mudahan uruslah masing-masing seperti itu, dan mudah-mudahan mereka cepat sadar. Amin amin ya robbal alamin. Iya Mbak Elo, karena ini Mbah Den telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini sudah mungkin sudah apa ya Mbak Elo ya, tinggal disidang saja Mbak Elo. Harapannya bagaimana, berarti tinggal mukjizat saja. Siapa pelapornya dan siapa yang berwenang terkait kasus Gus Samsudin ini Mbak Elo, mudah-mudahan mau mencabut laporannya, gitu ya Mbak Elo. Dan tentunya kalau misalkan Abah Gus Samsudin ya masuk sebagai tersangka, tentunya yang ngupload video dipotong-potong tentang Abah itu tanpa menyertakan sumber
ya, kemudian tanpa menyertakan apa namanya Mbah, maksud dan tujuannya, ini juga harus ditindak gitu ya Mbak Ilo. Benar. Saya paham gini Mbak Ilo, seorang Gus Samsudin itu Mbak Ilo kalau tahu ya Mbak, saya sering melihat Abah di pondok, itu ada pengacaranya Mbah. Gus Samsudin itu nggak sembarangan Mbah dalam membuat konten. Jadi ketika membuat konten itu mungkin dari pandangan saya selalu meminta persetujuan dari sang pengacara Mbah sebagai ahli hukumnya beliau. Nah, saya ingat pada saat itu mau membeli bambu petuk aja pengacaranya melihat dan menyaksikan, oh ini kalau begini kok begini. Adanya kasus-kasus yang berbelit-belit juga pengacaranya turun tangan gitu. Jadi yang saya lucukan di sini, kenapa ya Abah Dan yang selalu didampingi sama pengacara sampai dengan detik ini, adanya konten tukar pasangan ini, kok Abah bisa ditetapkan sebagai tersangka? Kenapa begitu cepat Mbah Hilo? Nah, kalau menurut saya begini ya, mungkin saja Mbah Denny atau Gus Samsudin ini dijebak gitu ya, agar supaya apa? Tidak ikut pengacaranya. Makanya katanya Gus Samsudin ini takut kabur katanya. Nah, makanya cepat-cepat diangkut ya dari tempat kediamannya seperti itu. Emang Gus Samsudin Mbah Hilo lihat sebagai pengecut gitu Milo? Tidak. Kalau menurut saya, bahkan mungkin ditelepon saja tunggu di rumah, ya mungkin tidak mau kabur kemana. Toh dia pun ada padepokan, toh dia pun sudah dikenal oleh masyarakat begitu ya. Tidak mungkin saja kabur kalau menurut saya. Bela seperti iya. Tinggal lagi mungkin ada yang mengatakan bahwasanya ataupun pengacara lagi keluar ya. Nah, jadi Gus Samsudin ini tanpa didampingi pengacara, ya mungkin saja kan agak bingung begitu ya. Nah, Mbak, mungkin ini Mbah, mungkin ada kesimpulan-kesimpulan kenapa Gus Samsudin itu sampai ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dimasukkan ke dalam penjara Mbak. Yang pertama yang paling besar kemungkinan adalah Gus Samsudin begitu terkenal, begitu banyak pengagumnya Mbak Ilo. Itu kesalahan Gus Samsudin yang membuat para youtuber lain, para konten kreator lain itu iri ya, itu kepada tadilah sosok Gus Samsudin. Karena gini, keok dibantai oleh Gus Samsudin. Karena Gus Samsudin bisa menciptakan dengan kesabaran hatinya, dengan ketulusan hatinya, sehingga penggemar-penggemar Gus Samsudin tadi menyukai konten-konten apa yang dibuat oleh Gus Samsudin seperti itu. Iya. Harapannya apa Mbah? Ini sebelum kita tutup nih. Iya, harapannya mudah-mudahan Gus Samsudin cepat selesai, itu aja. Mungkin netizen selalu komentar ya di video kita. Ya mudah-mudahan Gus Samsudin bisa di konten lagi di YouTube. Nah, begitu kira-kira dari komentar-komentar yang ya, Mbak, saya tanggapi ya. Mungkin apa yang menjadi permintaan dari pihak pelapor ataupun pihak berwajib mungkin bisa disampaikan kepada Abah Gus ya, mungkin dengan menyertakan ini video settingan, ini video edukasi dan lain-lain. Saya rasa itu bisa dilakukan gitu, nggak mesti Gus Samsudin ini jadi tersangka karena sebuah konten hiburan semata, kan lucu ya Mbak ya. Iya. Gitu. Oke. Mungkin sampai sini karena aja, kita Mbak. ini pun berhubung sudah larut malam ya, Mbak Ilo ingin mohon pamit lagi dan Mbak Ilo mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.